Charlie, pasca berlakunya Undang-Undang Pilkada 10 2016 itu melegitimasi hadirnya penjabat kepala daerah atau PJ ya, yang mana mereka bisa mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sampai nanti Pilkada serentak di 2024. Nah, misalnya kalau kita lihat di berita beberapa penjabat yang udah diangkat dan dilantik gitu ya sama Mendagri dan Presiden, berarti di tahun 2022 akan ada 101 penjabat yang akan dilantik dan diangkat, dan secara keseluruhan sampai nanti 2024 itu ada 282 kepala daerah. Nah, dengan total 248 bupati wali kota dan 24 gubernur. Sebenarnya problem atau masalah inti dari PJ gubernur ini bisa jadi, atau PJ kepala daerah ya, bisa bermasalah tuh apa? Ya, sebenarnya ini kita harus ngeliat dulu konteksnya ya, karena di 2014-2015 dulu itu memang ada diskursus gitu ya untuk merubah sistem pemilihan kepala daerah itu dari yang asalnya memang tergantung masa jabatannya berbeda-beda, terpisah, itu menjadi serentak satu Indonesia gitu. Nah, beberapa argumen yang disampaikan itu soal efisiensi anggaran biasanya, karena biaya politik itu besar banget. Dan bukan hanya itu, karena banyak banget pemilihan gitu ya. Misalnya tahun ini kita milih wali kota, tahun depannya kita milih bupati, tahun depannya milih presiden. Nah, itu jadi nggak efektif gitu pada praktiknya. Itu beberapa tuntutan saat itu ya, termasuk masyarakat beberapa yang menuntut, dan itu kemudian dikabulkan Mahkamah Konstitusi dan akhirnya direvisilah ketentuan itu jadi Undang-Undang Pilkada serentak, dan terakhir itu 2016. Nah, cuman memang itu meninggalkan sebuah masalah gitu kemudian yang sepertinya sejak saat itu tidak terlalu dipikirkan serius gitu ya. Soal kalau kosong sembari menunggu kan ada ketentuan penjabat berarti. Nah, di situ diatur sih penjabat kepala daerah itu bahasanya bukan PLT, bahasanya bukan PJS atau apa ya, tapi itu PJ gubernur penjabat yang diatur itu masanya dibatasi 1 tahun gitu, 1 tahun dan diperpanjang 1 tahun lagi gitu. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana sih cara menunjuk PJ ini dan apa sih sebenarnya kewenangannya. Tadi ya, bagaimana menunjuk itu kan terkait siapa sih yang bisa dijadiin PJ ini. Nah, sebenarnya di peraturannya itu diatur ya, sebenarnya yang bisa menjabat itu adalah penjabat dari pimpinan tinggi media atau Pratama. Jadi emang udah ada di lingkungan ASN gitu. Nah, cuman kalau kita ngeliat praktiknya tadi kan Jihan udah sampaiin ya, di tahun ini aja in total ada 101 gitu ya. Dan kemarin yang cukup rame itu ada banyak sekali penolakan gitu di daerah-daerah gitu. Bahkan kalau kita ngelihat di Maluku Utara misalnya, gubernurnya itu menolak melantik Bupati Morotai waktu itu. Jadi karena alasan itu gitu ya, alasan-alasan soal mandat konstituen dan lain-lain gitu. Termasuk juga di Sulawesi Tenggara, gubernurnya juga menolak. Jadi ini cukup ada banyak sikap penolakan di berbagai masyarakat. Misalnya di Banten juga itu ada gugatan ke keputusan presiden yang menetapkan penjabat gubernurnya gitu, karena track record dan segala macam. Dan yang lebih parah selain penolakan tadi, kita melihat ada penunjukan juga untuk penjabat-penjabat itu diisi oleh militer aktif, polisi aktif, dan bahkan anggota BIN juga. Misalnya di Bupati Serang bagian barat itu yang ditunjuk itu mantan kepala BIN gitu, kepala BIN di sana gitu, di provinsi gitu. Terus juga terakhir Aceh ya, yang kita tahu TNI aktif kemudian menjadi PJ penjabat, walaupun memang ada banyak sekali alasan gitu ya, secara formal mencoba diakali, tapi kita bisa melihat bahwa dia TNI aktif dan pada saat secara singkat itu proses transisi itu terjadi sampai dia bisa jadi penjabat. Tapi kalau kita lihat kan ini apa kemudian yang bisa menentukan bagaimana sih rakyat itu bisa nggak sih masuk ke situ. Jadi kalau secara garis besar sih potensi abuse of power gitu ya dari pemerintah pusat untuk mengintervensi dan bahkan menentukan secara sepihak siapa yang menjabat jadi kepala daerah, gubernur maupun bupati wali kota,
itu besar banget gitu, tergantung kepentingan dia, atau bahkan kita ngeliat tadi berbagai penunjukan yang problematik banget gitu. Padahal pasca reformasi khususnya, kepala daerah itu kan dia bukan lagi semata-mata, kalau gubernur ya, bukan semata-mata bagian dari pemerintah pusat. Jadi ibaratnya perwakilan pemerintah pusat di daerah, tapi itu ada otonomi daerah gitu. Dia adalah wakil dari masyarakatnya gitu. Termasuk bupati dan wali kota, dia dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi esensinya sebenarnya harusnya masyarakatnya yang paling bisa menentukan gitu. Nah, ini problemnya mungkin di situ ya, yang paling besar ya. Ya, dan kalau misalnya dilihat berarti kan ada perubahan nih, yang sebelumnya kita punya hak memilih dan bahkan hak dipilih, tapi pasca dengan adanya peraturan ini dan penjabat ini, berarti dia adalah orang yang akan memimpin kita tanpa proses memilih dan dipilih itu. Berarti kan itu salah satu catatan ya yang sekiranya bisa kita lihat. Terus tadi kalau misalnya bisa di-highlight, ini sangat besar syarat akan kepentingan dan atau conflict of interest itu tadi, kayak misalnya selera Mendagri atau presidennya aja siapa yang akan jadi PJ-nya, terus ya berarti berarti bisa ku lihat kalau dipimpin oleh PJ gubernur atau PJ kepala daerah atas selera dari Kemendagri maupun presiden, ujung-ujungnya semuanya berarti ada di kuasa atau kontrol dari pusat itu sendiri, benar, gitu kan. Jadi sentralisasi lah. Betul, dan sebenarnya kalau kita bisa lihat juga ya, ini kan tentu memberikan ketidakpastian hukum yang sangat jelas, apalagi untuk warga. Kayak tadi udah ada beberapa, mungkin kalau untuk konteks terdekat sama kita ya, LBH Jakarta, berarti kan di Jakarta sendiri 17 Oktober kemarin udah ditunjuk nih PJ gubernurnya yang menggantikan Anies Baswedan sebelumnya jadi gubernur. Nah, menurut lo sendiri itu gimana melihat apa sih yang akan berbeda dari Jakarta ketika dipimpin oleh gubernur yang kita pilih waktu itu sama yang sekarang kita bahkan nggak tahu dia nih siapa, tiba-tiba jadi PJ. Kalau kita tanya ke warga, kayaknya nggak pernah nih ada ruang partisipatif siapa nih yang sekiranya cocok untuk jadi PJ dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin ini ya, bagaimana sebenarnya pemimpin itu harusnya dipilih oleh masyarakat gitu. Ini udah pernah ada uji judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah ini melanggar prinsip demokrasi dan khususnya hak pilih masyarakat gitu. Waktu itu argumen Mahkamah Konstitusi itu ini situasi yang luar biasa gitu ya. Jadi ini masa transisi untuk bisa berlakunya ketentuan Undang-Undang Pilkada serentak tadi gitu. Nah, dia merujuk pada undang-undang pilkadanya ini dulu udah pernah di JR juga soal pilkada serentaknya itu sendiri diuji gitu, dan MK memutuskan bahwa itu tetap sah. Jadi berdasarkan hal tersebut MK melihat ini sebenarnya tetap konstitusional sepanjang, nah disinilah sebenarnya titik permasalahan barunya gitu. Jadi MK melihat sebenarnya ini it's okay aja kalau misalnya ada penjabat, tapi MK mensyaratkan harus ada peraturan pelaksana atau peraturan turunan yang menjamin. MK cukup detail lah di situ ya. Dia bilang itu pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi real masing-masing daerah, kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memperhatikan kepentingan daerah, dapat dievaluasi setiap waktu, dan yang paling konkret tadi ya, harus ada mekanisme dan persyaratan yang terukur yang diatur di peraturan pelaksana. Itu di putusan MK nomor 67 juga 2021 juga dituangkan juga di putusan MK nomor 15 tahun 2022 gitu. Jadi MK bilang nggak masalah sih itu nggak dipilih langsung oleh masyarakat, tapi syaratnya harus ketat gitu, dan itu harus peraturan pemerintah. Kenapa? Karena peraturan pemerintah itu yang peraturan yang masih punya kewajiban untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Itu dia PP kan turunan dari undang-undang langsung ya gitu, dia peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berbeda dengan yang sekarang gitu, pemerintah pusat itu pengennya Permendagri gitu. Levelnya Permendagri itu sebenarnya secara teknisnya kan gampang sekali dirubah ya, bisa berubah sewaktu-waktu dan lain-lain. Nah, tapi masalahnya sampai sekarang itu nggak ada sama sekali
aturan itu. Jadi yang tadi kita bahas memungkinkan banget untuk pemerintah itu abuse kekuasaannya dia gitu. Nah kalau kita ngomongin DKI gitu ya misalnya, nanti mungkin kita bisa bandingin sama beberapa daerah lain sih, tapi DKI ini memang secara formil sih dia memenuhi syarat gitu ya. Tapi yang jadi persoalan adalah batasan kewenangannya. Pertama, apa pertimbangan apa sih tadi kalau rujukan putusan MK ya? Kenapa ada dia dipilih, Heru misalnya dipilih sebagai penjabat? Ada nggak sih proses yang terukur, proses yang akuntabel gitu untuk bisa menjelaskan hal tersebut? Sekarang nggak ada. Semuanya dipegang oleh pemerintah. Dan kedua, apa sih batasan kewenangan dari penjabat ini? Gitu. Bisa nggak sih dia membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan program kerja gubernur terpilih sebelumnya? Gitu. Mungkin nggak sih gitu? Nah kalau kita ngelihat PJ itu sebenarnya kan terikat katanya dengan rencana pembangunan daerah yang disusun oleh gubernur sebelumnya itu Anies. Nah cuman kalau kita ngeliat perkembangan sekarang kewenangannya itu cukup besar, akhirnya tidak terlalu terbatas itu apalagi sekarang rujukan kita untuk melihat bahwa kewenangan itu di mana itu cuma di surat edaran Menteri Dalam Negeri, yang mana itu minggu depan berubahnya lagi bisa banget gitu. Dan kemarin terakhir yang rame bahkan bisa memecat ASN dan segala macam. Nah itu jadi problematik lah. Apalagi kalau kita ngomongin Heru nih, Heru tuh orang dekatnya Jokowi dan Ahok memang dari dulu. Dia mantan wali kota Jakarta Utara, dia juga pernah di staff di Jakarta Utara gitu, staff di gubernur gitu. Dan kita tahu kebijakan gubernur Ahok dulu dan Anies tuh janji politiknya berbeda gitu ya, programnya berbeda gitu. Nah itu kemudian yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Nah tapi kalau misalnya kita melihat respon ya dari masyarakat tuh pasti ada satu pertanyaan yang mereka bertanya-tanya, sebenarnya secara definitif atau secara kewenangan itu gubernur yang kita pilih sama yang ditunjuk menjadi PJ sama atau enggak secara kewenangannya. Misalnya apakah bisa membuat peraturan, mensahkan peraturan, mencabut peraturan, kayak apakah jadi signifikan ketika misalnya masyarakat ingin mendesak PJ gubernur untuk melakukan ABC, sedangkan jangan-jangan dia nggak punya kewenangannya. Nah itu yang masih belum jelas sih sebenarnya, karena ada ketentuan pembatasan itu, tapi PLT pelaksana tugas yang beda gitu, itu beda dengan penjabat yang dimaksud dalam undang-undang ini gitu. Jadi kalau lu tanya kayak gitu, persis itu juga masalahnya, batasan kewenangannya apa sih? Sejauh ini tadi yang udah ada berdasarkan surat edaran Mendagri juga harus rujukannya ke rencana pembangunan daerah yang dirumuskan oleh gubernur gitu. Jadi kayak emang gubernur itu diminta berdasarkan instruksi Mendagri di tahun 2021 kalau nggak salah, itu untuk membuat rencana pembangunan daerah untuk menjadi panduan bagi penjabat itu untuk melakukan program kerja yang sesuai. Tapi pada praktik di lapangan, nah itu kan kebijaksanaan itu kan berbeda ya. Kebijakan itu kan levelnya dia pengaplikasian dari aturan. Itu tentu sangat berbeda gitu. Bisa jadi melampaui hal-hal yang harusnya dilakukan gitu. Bahkan tadi yang lo sebut dari putusan MK ya 2022-2021 itu menguatkan sebenarnya ketentuannya ada di Undang-Undang Pilkada itu sendiri, yang mana mereka mengamanahkan untuk membuat aturan pelaksana atau tata cara pelaksanaan pengangkatan PJ gubernur atau PJ kepala daerah spesifik di pasal 205C. Dan di pasal 201-nya itu harus ditetapkan paling lama 3 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Yang artinya berarti kalau tadi lo sempat menyinggung sampai hari ini tuh nggak ada aturan pelaksananya, berarti tidak ada transparansi, tidak ada proses atau prosedur yang jelas. Itu kan berarti sudah menyalahi ya aturan dari undang-undang pilkada itu sendiri dan juga putusan MK. Nah, berarti pertanyaannya ketika misalnya seorang PJ kepala daerah nih diangkat, tapi belum ada nih aturan pelaksana yang manahkan, yang disuruh aturan pelaksananya nggak ada, aturan mainnya nggak ada, udah lewat jauh dari 3 bulan. Apakah berarti PJ-PJ yang sekarang itu menjadi penjabat kepala daerah yang sah atau dari proses sampai pengangkatannya pun berarti tidak sah? Pertama,
Kalau kita ngomongin good governance dulu dong, dan tadi ini putusan MK udah ada, walaupun alasannya itu ini bukan di amar putusan katanya, ini tuh di ratio decidendi-nya, dia di pertimbangannya gitu. Jadi seolah tidak harus, tapi esensinya dari putusan MK itu ini demokratis sepanjang ada peraturan pelaksana gitu. Jadi ini udah melanggar prinsip demokrasi, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik gitu sebenarnya. Dengan tadi ya, dengan mengabaikan putusan MK, dengan tidak terlebih dahulu membuat peraturan yang dijadikan rujukan gitu. Kalau misalnya ada orang keberatan, harus ada rujukannya. Apa sih ukuran-ukurannya gitu. Nah, kedua, ini menimbulkan masalah gitu. Tadi kita lihat di berbagai daerah, mungkin Aceh ya, khususnya yang paling terakhir tuh Ahmad Marzuki. Nah ini kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi, oh ya, jadi Ahmad Marzuki itu TNI aktif gitu yang kemudian menjadi penjabat, tapi memang ada proses-proses singkat sebelumnya, cepat. Dia kemudian menjadi ASN gitu, terus ditunjuk jadi penjabat. Nah itu tapi masih nggak jelas tuh apakah dia pensiun dari TNI atau diperbantukan di ASN itu baru kemudian ditunjuk jadi penjabat. Jadi ini kan memanipulasi ya, seolah ngakal-ngakalin terus ditunjuk tuh dia militer gitu, TNI jadi penjabat gitu. Nah itu di putusan MK itu udah jelas nggak bisa TNI aktif itu jadi penjabat kepala daerah gitu di putusan yang tadi ya. Dan juga dirujuk soal pertimbangan yang pasti adalah undang-undang TNI, undang-undang ASN sendiri, undang-undang pemerintahan daerah itu nggak bisa gitu. Jadi kalau di ASN TNI itu harus berhenti dulu, mengundurkan diri dulu, baru dia bisa ke ASN gitu ya. Dan ASN itu kan syarat utama dari penjabat. Dari kan penjabat itu dia harus dari pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama gitu. Jadi ketiadaan aturan inilah kemudian yang membingungkan referensi undang-undang gitu. Undang-undang mana nih yang dipakai? Dan pada praktiknya kan bukan cuman TNI aktif aja, polisi aktif ya di Papua Barat, dan juga ada tadi ya TNI anggota BIN juga itu di. Jadi kalau konteks Aceh mungkin agak parah nih karena pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Aceh erat kaitannya dengan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan juga oleh TNI gitu ya. Pada saat itu kan ada luka besar ya bagi masyarakat Aceh itu. Kebayang sekarang memang TNI aktif itu justru ditunjuk jadi penjabat kepala daerahnya gitu. Jadi ini jadi persoalan besar gitu, dan dari situ sebenarnya kita melihat bahwa ini ada pembangkangan hukum lah, ada pelanggaran hukum lah gitu yang dilihat. Tidak hanya misalnya keputusan-keputusan itu bermasalah gitu, tapi serangkaian tindakan pemerintah ini mengabaikan putusan MK, memilih secara berdasarkan mata-mata berdasarkan kekuasaan mereka, itu menurut kita sih melanggar hukum ya, dan juga melanggar asas umum pemerintahan yang baik gitu. Jadi ini aku pikir kita perlu ada upaya koreksi lah terhadap hal tersebut. Itu penting banget, jangan dibiarin sampai nanti dan itu dianggap normal gitu. Walaupun sebenarnya kalau tadi upaya koreksi atau apa, kita bersama dengan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja ya, beberapa waktu lalu tuh sekitar bulan Juli mengajukan keberatan administratif terkait proses pengangkatan atau penunjukan PJ Gubernur tadi, yang mana kita mendesak nih harus ada aturan main atau aturan pelaksana yang dari tadi disinggung sama Charlie. Terus kita juga abis itu ternyata nggak ada respon, bahkan ada nih satu respon dari Kemendagri yang menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan penunjukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal kan enggak, kita aja belum tahu nih aturan pelaksananya di mana. Itu juga baru ada pasca kita mengajukan keberatan kan. Itu juga levelnya Permendagri, yang mana tadi udah disinggung harusnya level PP gitu. Selain itu akhirnya kita mengajukan banding administratif sama ke presiden gitu ya atas saya Mendagri, dan tidak ada respon juga pada akhirnya ya.
mungkin selama-lamanya respon yang mereka buat, akhirnya mereka bikin Permendagri-nya doang, padahal bukan Tapi itu yang pun dibeli. belum keluar akhirnya. Belum keluar, kan? Belum keluar akhirnya. Dia baru menjanjikan aja. Karena jadi selain mungkin kita LBH Jakarta sama warga Kopaja kan kemarin baratnya nih nasib warga Jakarta ini juga dalam apa ya, kesimpang siuran dan ketidakpastian gitu ya dengan praktek penyimpangan penunjukan penjabat selama ini, dan akhirnya mengajukan upaya administratif lah gitu mengkoreksi tindakan itu. Tapi selain itu juga masyarakat lain gitu, koalisi misalnya ada ICW, Perludem, Kontras itu juga kemarin ngaduin tuh ke ombudsman gitu, dan sampai ombudsman itu mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan dan menemukan ada maladministrasi di situ. Jadi pemerintah itu akhirnya ombudsman itu akhirnya mengirimkan surat ke pemerintah yang memerintahkan, merekomendasikan bahwa pemerintah ini harus membuat peraturan turunan yang levelnya peraturan pemerintah gitu. Kemudian itu direspon oleh pemerintah. Oh ya, sebelum itu juga DPR juga menyurati presiden bahwa ini harus ada peraturan pemerintahnya. Tapi kemudian presiden dan Mendagri sih lebih tepatnya yang merespon, ini levelnya nanti akan diatur di Permendagri. Yang mana itu aneh banget gitu, karena penunjukan penjabat gubernur itu tuh diputuskan melalui Kepres, bukan Mendagri gitu. Sedangkan Permendagri itu peraturan yang levelnya tentu ada di lingkungan Mendagri dan tentu di bawah pemerintahan daerahnya ya sebenarnya ya gitu. Dan itu tadi secara hierarki peraturan perundang-undangan berbeda ya PP dan Permendagri. Terus kedua soal level bagaimana proses pembuatannya melibatkan partisipasi masyarakat itu juga berbeda. PP itu punya mandat dan punya kewajiban lebih besar gitu untuk melibatkan partisipasi masyarakat gitu. Jadi itu yang penting dilakukan. Aku pikir juga beberapa daerah itu udah ada tuh yang ngajuin gugatan juga. Di Banten misalnya itu menggugat Kepresnya gitu. Dan aku pikir hal-hal yang dipermasalahkan tuh mirip-mirip gitu semuanya gitu. Soal ketidakpastian hukum gitu. Ini menimbulkan polemik gitu dan itu dibiarkan. Dan kalau kata Jian tadi, walaupun statementnya udah dikeluarkan soal dia akan bikin Permendagri, tapi sampai detik ini tuh belum keluar barang Permendagri itu. Makanya Heru PJ DKI dilantik gitu, itu juga belum ada aturan yang menjadikan rujukan kenapa harus dia, prosesnya seperti apa, kewenangannya kayak gimana. Ya, proses yang gak jelas ketika dia menjabat sampai nanti 2024 kan bukan waktu yang sebentar ya. Betul. Tapi sedangkan sekarang kontestasi politiknya udah sangat besar untuk siap-siap pilpres, di saat pejabat-pejabat ini nggak tahu nih nanti batasan mereka sejauh apa, siapa yang sebenarnya punya kontrol atas masing-masing daerah. Padahal itu tadi kita udah punya otonomi pusat, otonomi daerah, tapi kalau pusat dan otonomi daerah, tapi ketika ada PJ gubernur ini jadinya kok seolah-olah mengerucut semua ke atas. Karena dari yang dibaca gitu ya, kalau misalnya penjabat ini mau melakukan sesuatu itu harus ada persetujuan Mendagri. Betul begitu kan? Harus ada persetujuan Mendagri, yang berarti call-nya dari Mendagri juga ujung-ujungnya ya. Selera dia aja, misalnya penggusuran di DKI, oh gak apa-apa. Kan kita dari kemarin mempermasalahkan banget soal pencabutan pergub gitu kan, let's say. Sampai Anies ternyata masih belum dicabut juga pergubnya dari zaman Ahok. Terus sekarang udah sama PJ dan Mendagri, kita nggak tahu mereka bukan cuma mau mencabut ya, tapi apakah bisa atau enggak, karena kewenangannya tadi yang simpang siur dan gak jelas. Jangan-jangan emang nggak bisa kita minta cabut kan sama si PJ gubernur ini. Betul. Nah oke. Berarti kalau misalnya melihat masalah ini ya kan kayaknya 2002 juga udah mau habis. Udah tinggal 2023 akan makin banyak nih penjabat-penjabat. Indonesia kan segede itu, daerahnya sebanyak itu. Kira-kira langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh LBH Jakarta atau mungkin teman-teman jaringan lain untuk menolak akan adanya PJ gubernur ini apa? Iya, sebenarnya ada satu masalah lagi ya gitu yang penting gitu. Ini soal esensinya gitu. Tadi kan aku sempat nyinggung ya, kalau misalnya gubernur aja misalnya itu memang dia ada setengah mandatnya itu adalah dari pemerintah pusat, dalam arti
dia perwakilan pemerintah pusat di daerah. Tapi pasca ini kan, pasca reformasi gitu khususnya, dia ini representasi otonomi daerah gitu. Makanya itu penting, dia dipilih masyarakat, dia bertanggung jawab pada masyarakat gitu. Bukan dia bertanggung jawab kepada pemerintah pusat gitu. Dan tentunya pastinya wali kota, bupati gitu ya, itu yang penting. Nah ini kan kita lihat ada pergeseran mandat gitu jadinya sekarang, seolah-olah misalnya PJ yang dilantik ini, dia dengan mekanisme kayak gini, dia harus nurut aja apa kata Mendagri gitu. Dia akan meninggalkan rakyatnya, dan itu bukan otonomi daerah sama sekali. Itu kita udah menyimpang jauh gitu dari prinsip otonomi daerah. Dan ini yang belakangan ini semakin kuat gitu ditunjukkan bahwa pemerintah pusat khususnya itu berupaya di berbagai kebijakan ya itu untuk memusatkan kekuasaan itu di pusat lagi. Jadi ada upaya sentralisasi seperti Orde Baru gitu ya. Kembali semua misalnya perizinan itu dikembalikan ke pusat. Tata ruang itu harus sesuai dengan keputusan pusat gitu ya. Padahal prinsip utamanya sebenarnya bottom up gitu. Dan sekarang ini yang cukup terselubung aku pikir, upaya sentralisasi besar juga di sini, bahwa rakyat ini kayak kehilangan kehilangan mandat gitu seolah-olah gitu di sini. Kita nggak punya kendali lagi sama kebijakan daerah gitu, karena itu tadi sepanjang kebijakan gubernur itu sesuai dengan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, dia bisa menjalankan itu gitu. Jadi ini masalah serius aku pikir buat kedaulatan kita sendiri gitu ya. Setiap warga kita perlu concern, kita perlu serius untuk menyikapi hal ini. Dan untuk itu kemarin itu kita ada rencana gitu untuk mengajukan gugatan ya. Karena kemarin kita udah menempuh proses upaya administratif gitu bersama warga Jakarta khususnya. Kita mungkin dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan gitu untuk kepada Presiden dan juga Mendagri gitu, karena udah melakukan serangkaian tindakan yang tadi sebenarnya kita udah jelasin itu melanggar hukum gitu. Itu adalah perbuatan melanggar hukum, melanggar asas good governance, melanggar asas umum pemerintahan yang baik gitu. Dan ini nggak boleh dibiarkan, ini harus dikoreksi. Semoga aja Pengadilan Tata Usaha Negara, kita akan mengajukan gugatannya di PT UN, itu bisa jadi ruang kita untuk mengkoreksi, karena belakangan ini ruang-ruang kita untuk mengkoreksi itu semakin terbatas banget. Warga nguji ke MK-nya udah syarat dengan konflik kepentingan gitu belakangan, dan semakin parah ketika kemarin bahkan dicopot gitu hakimnya oleh DPR. Nah ini jadi aku harap ya memang nanti gugatan kita tuh bisa jadi ruang lah. Dan ini bukan hanya skup Jakarta aja ya gitu yang jadi fokus, itu sebenarnya secara nasional gitu. Yang mau kita koreksi adalah serangkaian tindakan itu yang dilakukan pemerintah gitu. Bukan gugatan untuk ke spesifik keputusan presiden ke masing-masing daerah gitu kan, tapi memang tindakan serangkaian tindakannya. Dan berarti berarti kenapa dan gimana publik sekiranya bisa membantu proses gugatan ini atau mendukung tindakan yang akan dilakukan selanjutnya? Iya, tentu yang kemarin ya yang jadi penggugat tuh rata-rata warga Jakarta gitu. Memang mewakili berbagai aspek gitu ya. Tentu yang mereka terlanggar lah. Kita ngelihat bahwa ini kan tadi ya pelanggaran soal asas kedaulatan rakyat, bagaimana kita kehilangan kendali gitu, hak politik dan hak partisipasi, banyak hal gitu ya. Jadi emang sebanyak-banyaknya warga yang menggugat atau setidaknya memprotes soal ini, mengkampanyekan soal ini bagus gitu ya. Tentu ada banyak cara gitu kalau aku pikir ya. Bisa gugat gitu kan, kita biasanya gugat, kita kan anak hukum yang saklek banget nih gitu. Jadi ya itu keahlian kita gugat. Dan dibantu sama teman-teman lain yang jago buat kampanye, atau misalnya membuat petisi gitu, atau bikin podcast kayak gini gitu, atau bikin video, bikin lagu misalnya. Tapi apapun itulah ya, aku pikir kita nanti di gugatan kita sendiri
kami harap juga ada banyak dukungan dari teman-teman gitu. Biasanya kita menggalang amicus curiae gitu ya, researcher misalnya yang memang punya concern di sini bisa menjadi sahabat peradilan, membantu kita meyakinkan hakim, atau bahkan surat-surat terbuka itu aku pikir penting.